Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Yang terhormat dengan Ibu Monika Tiarawati selaku dosen pengampu mata kuliah Bisnis Internasional beserta rekan-rekan sekalian yang berbahagia. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai dampak konflik Iran dan Amerika Serikat terhadap ekonomi dan bisnis internasional dari perspektif negara Irak. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Karina Dewi Afifasari dengan NIM 029 dari kelas 2025C. Langsung saja ke pembahasan yang pertama, yaitu mengenai profil negara Irak. Irak merupakan negara yang terletak di kawasan Timur Tengah atau Asia Barat dan dikenal sebagai wilayah Mesopotamia, yaitu daerah di antara dua sungai besar, yaitu Sungai Tigris dan Sungai Efrat. Secara geografis, Irak berbatasan dengan Iran di sebelah timur, Turki di sebelah utara, Suriah dan Yordania di sebelah barat, serta Arab Saudi dan Kuwait di sebelah selatan. Nah, letak ini menjadikan Irak memiliki posisi yang strategis dalam jalur perdagangan internasional, khususnya energi. Irak juga memiliki akses ke Teluk Persia yang menjadi jalur penting perdagangan minyak dunia. Irak dikenal sebagai salah satu negara dengan penghasil minyak bumi terbesar di dunia. Lanjut, yaitu mengenai kondisi ekonomi negara Irak. Nah, produk domestik bruto atau PDB di Irak yaitu sebesar 265,45 miliar US dollar per 2025. Data ini saya ambil menurut Dana Moneter Internasional atau IMF. Nah, selanjutnya untuk tingkat pertumbuhan PDB pada tahun 2025 adalah 0,25% menurut Dana Moneter Internasional atau IMF. Untuk PDB per kapita di Irak dengan populasi 47.020.774 adalah 5.832 US dollar pada 2025, menurun sebesar 445 dari 6.277 US dollar pada 2024. Ini mewakili perubahan besar sebesar 7,1% pada PDB per kapita. Ekonomi di Irak sangat bergantung pada sektor minyak sebagai sumber utama pendapatan negaranya. Oke, lanjut, yaitu di sini ada perdagangan global. Nah, di PPT sudah saya paparkan, yaitu diagram tentang produksi minyak mentah di Irak dari tahun 2002 sampai 2026. Nah, penjelasannya berdasarkan grafik, produksi minyak mentah di Irak pada awal tahun 2026 itu berada di kisaran sekitar 4,15 sampai 4,18 juta barel per harinya. Hal ini menunjukkan bahwa Irak tetap menjadi salah satu eksportir minyak utama di dunia. Dengan kapasitas produksi yang relatif stabil setelah peningkatan sejak tahun-tahun sebelumnya, stabilnya produksi ini mencerminkan bahwa sektor minyak masih menjadi penopang utama ekspor Irak, sekaligus menunjukkan ketergantungan tinggi terhadap komoditas energi dalam perdagangan internasional. Namun, kondisi ini juga mengandung resiko karena ekspor Irak sangat dipengaruhi oleh fluktuasi harga minyak global, kebijakan OPEC, dan situasi geopolitik termasuk konflik Iran-Amerika Serikat. Dalam perdagangan internasional, Irak berperan sebagai salah satu eksportir minyak terbesar di dunia dengan mitra utamanya seperti China, India, dan United States. Namun, dominasi minyak menunjukkan bahwa Irak masih memiliki keterbatasan dalam diversifikasi perdagangan. Next, di sini ada data mengenai impor negara Irak. Jadi, menurut data menunjukkan bahwa Irak itu mengimpor dari negara seperti China dan Jepang. Secara umum, impor Irak itu berupa barang-barang industri seperti mesin dan kebutuhan konsumsi karena keterbatasan produksi dalam negeri. Nah, selanjutnya di sini ada ketergantungan energi negara Irak. Selain sebagai eksportir minyak, Irak juga masih bergantung pada impor energi, terutama listrik dan gas dari Iran, untuk memenuhi kebutuhan domestiknya. Nah, ketergantungan ini membuat Irak semakin rentan terhadap konflik Iran dan Amerika Serikat. Di PPT sudah saya paparkan, ada dua diagram batang yang mana menunjukkan bahwa diagram tersebut yaitu persentase ekspor gas atau listrik dari Iran ke Irak yang tinggi dari total ekspor gas atau listriknya Iran juga menunjukkan ketergantungan Iran dan Irak sebagai pasar untuk ekspor gas atau listriknya, terutama mengingat kegagalan strategi ekspor Iran itu yang semakin meluas seperti yang sudah ada di diagram di PPT ya. Anehnya, ekspor gas dan listrik
itu memiliki proyeksi kekuatan lunak yang terkait dengan bergantungnya negara Irak kepada Iran terkait dengan gas dan listriknya. Nah, selanjutnya di sini saya juga memaparkan ada kurva yang menunjukkan bahwa pada tahun 2023 Iran itu menyediakan sekitar 31% listrik ke Irak. Nah, melihat dari kurva yang terjadi, itu terjadi penurunan ekspor gas dan listrik dari Iran ke Irak. Jadi, tahun 2023 itu menunjukkan bahwa terjadi penurunan ekspor Iran terkait gas dan listrik ke negara Irak seperti itu. Namun, negara Iran ini masih tetap menjadi pemasok penting bagi negara Irak terutama untuk memenuhi kebutuhan domestik negara Irak terkait dengan gas dan listriknya. Di sini ada materi mengenai hubungan Irak dengan negara yang berkonflik, yaitu konflik negara Iran dan Amerika Serikat. Nah, yang pertama ada hubungan diplomatik nih. Secara diplomatik, Irak memiliki hubungan yang sangat erat dengan Iran, terutama karena faktor geografis, sejarah, dan kedekatan kawasannya. Nah, di sisi lain, Irak juga memiliki hubungan yang kuat nih dengan Amerika Serikat, khususnya sejak intervensi militer Amerika Serikat pada tahun 2003 yang memberikan pengaruh besar terhadap sistem politik dan keamanan Irak. Nah, kondisi ini membuat Irak berada dalam posisi yang dilematis karena harus menjaga hubungan dengan dua negara konflik ini yang memiliki kepentingan yang saling bertentangan. Next, yaitu ada hubungan perdagangan internasional. Jadi, dalam perdagangan internasional, Irak memiliki hubungan ekonomi dengan Iran dan Amerika Serikat dengan peran yang berbeda. Nah, Iran merupakan mitra penting bagi Irak, terutama dalam penyediaan energi seperti listrik dan gas, serta barang-barang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari negara Irak seperti itu. Dari Amerika Serikat, Irak itu berperan dalam Sementara Amerika Serikat itu berperan dalam investasi, kerjasama, sektor energi, serta memiliki pengaruh terhadap sistem keuangan dan pengelolaan pendapatan minyak Irak. Seperti itu. Ketergantungan terhadap kedua negara berkonflik ini membuat Irak sangat berada dalam posisi yang sangat sensitif ketika terjadi konflik antara Iran dan Amerika Serikat. Oke, next di sini ada aliansi geopolitiknya. Secara geopolitik, Irak tidak secara tegas berpihak kepada Iran maupun Amerika Serikat. Jadi intinya mereka kayak Irak cenderung netral lainnya. Irak cenderung menggunakan strategi balancing atau menjaga keseimbangan, yaitu tetap menjalin hubungan dengan kedua pihak ini. Jadi konteksnya Irak itu berada di negara yang netral dan menggunakan strategi yang balance dan tidak mencampurkan negaranya itu dengan negara yang berkonflik. Jadi tetap berhubungan baik dan tetap menjalin hubungan yang baik dengan dua negara yang berkonflik ini. Oke. Selanjutnya yaitu materi mengenai dampak konflik Iran dan Amerika Serikat terhadap negara Irak. Nah, di sini ada beberapa dampak terhadap beberapa bidang. Yang pertama dalam bidang ekonomi, yaitu konflik Iran dan Amerika Serikat ini memberikan dampak yang langsung terhadap kondisi ekonomi Irak. Di satu sisi, konflik dapat menyebabkan kenaikan harga minyak dunia sehingga meningkatkan pendapatan Irak sebagai negara eksportir minyak. Namun, di sisi lain, konflik juga menimbulkan ketidakstabilan ekonomi, meningkatkan inflasi, serta menciptakan ketidakpastian dalam perencanaan ekonomi jangka panjang. Ketergantungan Irak terhadap minyak membuat ekonomi negara ini sangat mudah terpengaruh oleh dinamika konflik global seperti itu. Yang kedua ada dampak terhadap perdagangan internasional. Nah, konflik Amerika Serikat dan Iran ini dapat mengganggu jalur perdagangan internasional, khususnya distribusi minyak di kawasan Teluk Persia. Gangguan ini menyebabkan ekspor minyak Irak menjadi tidak stabil serta meningkatkan biaya logistik dan resiko perdagangan internasional. Nah, selain itu, sanksi terhadap Iran juga dapat berdampak tidak langsung terhadap Irak karena hubungan perdagangan yang erat antar kedua negara tersebut. Nah, selanjutnya yaitu dampak terhadap investasi. Konflik Iran dan Amerika Serikat ini meningkatkan risiko politik dan keamanan di negara Irak. Kondisi ini menyebabkan investor asing lebih berhati-hati dalam menanamkan modalnya seperti itu. Akibatnya terjadi penurunan investasi asing dan banyak proyek ekonomi mengalami penundaan. Hal ini akan berdampak pada terhambatnya pertumbuhan ekonomi Irak dalam jangka panjang. Selanjutnya yaitu ada dampak terhadap strategi bisnis. Perusahaan di Irak harus menyesuaikan strategi bisnis mereka untuk menghadapi kondisi yang tidak stabil ini akibat adanya negara yang berkonflik. Nah, strategi yang dilakukan antara lain yang pertama ada diversifikasi pemasok agar tidak bergantung pada satu negara saja. Yang kedua yaitu meningkatkan manajemen resiko. Yang ketiga yaitu menyesuaikan operasional dan harga akibat fluktuasi energi. Perusahaan dituntut untuk lebih adaptif dan fleksibel dalam menghadapi perubahan kondisi global seperti itu. Yang terakhir yaitu adanya kesimpulan dari materi yang sudah saya paparkan. Kesimpulannya adalah konflik antara Iran dan Amerika Serikat memberikan dampak yang sangat kompleks terhadap negara Irak. Nah, di satu sisi Irak memperoleh keuntungan dari kenaikan harga minyak dunia, namun di sisi lain konflik menyebabkan
ketidakstabilan ekonomi, gangguan perdagangan internasional, serta penurunan investasi, juga perubahan strategi bisnis. Hal ini menunjukkan bahwa konflik geopolitik memiliki pengaruh yang besar terhadap ekonomi dan bisnis internasional, terutama bagi negara yang memiliki ketergantungan tinggi terhadap sektor energi seperti negara Irak. Nah, eh, itu dia pemaparan materi terkait dengan dampak analisis negara berkonflik terhadap perspektif negara Irak. Sekian dari pemaparan materi saya. Apabila ada kesalahan kata atau yang kata-kata yang kurang mengenakan, saya mohon maaf. Terima kasih sudah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.